Dan paham in general lah, In high general, level aja yes. mengenai konsep blockchain dan cryptocurrency sebelum bener. nyemplung ke NFT. Udah banyak banget ngomongin NFT gitu ya, dimana lu awalnya juga lebih trader dulu, terus kemudian akhirnya jadi creator. Yep. Nah, kalau sebagai creator NFT itu gimana nih? Lu udah ngerasain hasilnya nggak sih, Bro Adit? Hasilnya nih udah menguntungkan gitu buat lu, mungkin lu udah dapat menyaingi Gozali mungkin. Amin. Amin. Kalau kan harus menguntung atau untung atau kan ada sebuah Relatif benchmark lah ya, lah ya. komparasi Oke, lah ya. komparasi, oke. Kalau gua compare antara menghasilkan dari NFT dibandingkan menghasilkan dari trading koin lebih menghasilkan trading di NFT. Lebih menghasilkan dari NFT. Gue nggak bilang trading doang ya. Iya, jadi creator juga Creator tadi. juga, karena di dunia NFT ya, NFT ini kan sebuah produk dari sebuah blockchain gitu ya. Itu creators itu sangat-sangat di-appreciate gitu loh. Jadi gue sangat-sangat mengadvise atau mempromot siapapun kawan-kawan di sini, sobat ngobrol di sini, nyemplung ke NFT sebagai kreator sebenarnya gitu. Karena di sini kita bisa langsung connected sama orang-orang di satu dunia gitu loh. Benar. Bisa jadi yang beli karyanya gue misalnya satu orang mana gitu ya? yang sangat-sangat kaya. Kaya dan lu nggak tahu juga Dan siapa. gue nggak tahu ya. juga karena di dunia NFT basically Anonymous orang lah ya, rata-rata. anonymous rata-rata, kecuali ya Snoop Dogg dan kawan-kawannya gitu yang meng-highly profile artis gitu. Ya gue nggak pernah tahu sih, cuma karena ini marketnya masih bisa dibilang belum Baru ramai lah ya, baru. Jadi artinya kita bisa lebih mudah lah mencari Kesempatannya market lebih tinggi. mencari market kita. Jadi kalau kawan-kawan itu biasa tadinya gambar hanya dipromot di Instagram misalnya, and then coba deh gitu nyemplung ke NFT, jadikan NFT itu sebuah channel untuk menjual produk teman-teman gitu loh. Karena di situ akan langsung terkonek dengan kolektor-kolektor ya gitu. Tapi kalau di NFT itu atau cryptocurrency in general itu basically kolektor dan kreator itu hidupnya di Twitter sih sama Di Twitter Discord, ya? bukan di Bukan di Instagram. Instagram ya? Saat ini walaupun Meta itu kan sudah memiliki Instagram dan Facebook kan. Yes. Ya kita saat ini belum lihat lah Iya. ada produk Tapi dari gue dia. dengar mereka baru mau bikin ini ya, marketplace NFT-nya ya. Supposed to be lah, harusnya dia bikin lah. Bikin lah, ini harusnya. lagi progres bikin nih. untuk Tapi yang nyanyiin. udah jalan duluan, dan si Jack Dorsey yang punya Twitter kan emang udah maksi Bitcoin banget gitu Iya, loh. iya. Itu tweetnya pertama dia di dunia Twitter terjual sekian miliar rupiah. Wow. Tweetnya pertama dia loh di NFT kan. Di NFT kan And then terjual terjual kemudian sekian ditradingkan miliar. lagi ya. Iya. Dijual belikan lagi. Wow. Iya. Wow. Jadi di Twitter itu sekarang mereka lagi mengadopsi bisa connect ke blockchain sekarang. Jadi kalau misalnya gue di Twitter punya sebuah NFT, and then NFT itu gue taruh sebagai profile pic gue bener-bener bisa membuktikan ke orang kalau gue yang beli. Jadi somehow si Twitter itu udah menjalankan sebuah teknologi baru yang bisa connect dari Twitter ke blockchain gitu loh. Dan itu lagi diterapkan di berbagai negara dulu nih, belum masuk ke Indonesia. Cuma gue udah bisa melihat lah ada orang-orang yang ada lambang-lambang tertentu yang bisa membuktikan bahwa profile picture dia itu adalah NFT yang dia beli dan original. Oke. Gitu. Jadi Wah, adopsinya udah kencang lah Twitter. Oke, nah ini menarik ya buat sobat ngobrol semua ya Dit ya. Jadi ternyata untuk sebagai invest di NFT atau ya ibaratnya berada di NFT itu bukan berarti kita harus punya modal uangnya dulu gitu ya. Seperti mungkin kalau kita investasi di saham gitu ya, atau investasi di kripto untuk yang digital currency gitu ya, di fungible token. Tapi kalau untuk NFT selain sebagai trader, kita bisa sebagai creator yang bisa dibilang modalnya minim banget gitu. Yang penting modal kreativitas ya, maksudnya Dan waktu pastinya gitu ya. Jadi ini cocok banget nih buat anak-anak muda yang freelance gitu ya, yang untuk apalagi creators ya, yang para seniman dan sebagainya, yang gue inget banget ya, maksudnya banyak gue banyak banget teman-teman seniman, penyanyi gitu ya, apalagi di masa sulit seperti ini yang nggak bisa manggung gitu ya, karya-karya juga kayaknya royalti juga ya sekarang lu tahu sendiri lah gitu ya, yang ada pembajakan dan sebagainya gitu ya, itu dengan NFT itu justru malah membantu dan sangat dihargain, dan ada royaltinya ya. Ya, itu royalti menarik juga tuh. Apalagi kalau
ngomong-ngomong soal menjadi creators gitu ya. Nah, soal monetisasi nih. Jadi kalau jadi creators tuh kita untungnya atau dapat uangnya tuh gimana sih, Bro Adit? Jadi apa dari tadi ya ada dari royaltinya atau dari jual belinya atau both? Gimana tuh? Jadi Cara basically teknisnya? kalau cara monetisasi ya di dunia NFT ya kalau kita sebagai kreator ya. Ya. Pertama sebagai kreator ya kita harus ngebikin produk dulu dong udah pasti. Oke, jadi punya produknya. Punya produknya. Ya, apapun itu ya, ternyata nggak harus karya seni juga, bisa semuanya sebenarnya pada Bisa dasarnya. tulisan Tadi yang kayak first tweet-nya tadi. First tweet. Terus atau bisa foto-foto yang paling banyak kan? ya kalau ada nilainya ya. Iya, iya. Sebenarnya basically apapun itulah selama Iya. memang orang Nilainya apa nih? Ini yang dari platform sebelah bisa nggak tuh? Soalnya kemarin banyak tuh ya, abis yang Gozali Effect tuh yang foto-foto yang seksi-seksi itu semua Iya, ada tuh iya, di OpenSea tuh. ya menurut gue sih sebenarnya itu nggak salah ya kalau misalnya mereka menemukan marketnya, tapi Oke. mungkin yang latahnya itu sih yang mungkin Ke situ perlu ya. direm gitu Oke. loh, karena ya mungkin nggak terlalu paham kenapa NFT ada, kenapa ada blockchain gitu. Makanya tadi kita harus paham dulu lah cryptocurrency dan blockchain baru nyemplung NFT. Nah tadi balik lagi ya ke Jenis produknya juga tadi. how to monetize. Produknya tuh bisa macam-macam. Jadi tergantung platformnya memang. Jadi platformnya ini biasanya udah pasti digital lah ya, digital art gitu ya. Dia menerima segala macam jenis bentuk extension file, ada MP4, MP3, WAV, JPEG, PNG, GIF, PDF, bahkan Excel pun bisa gitu loh. Oh iya, Excel juga Iya, kita kok- bisa jual nih. Ya kita PDF kan lah Oh, nanti. PDF kan. Nah, kan Oke, misalnya oke. hitungan Bentar. Jual training bisa nggak tuh video-video? LMS? video kan tadi Oh, bisa MP4. ya? Oh iya, MP4 bisa Oke, dijual. oke. Kalau bentuknya Oke. video ya bisa juga dong Oke, dijual. oke. Tinggal Terus? marketnya ada apa enggak, yang Ya, penting ya, itu. Ini benar. kan dunia blockchain itu basically free market. Benar. Terus? Kalau kita jual apapun selama ada marketnya dan dia mau beli, Why ya not? udah ada transaksi di situ. Itu menjadi kreator. Tadi Nah, ya. kemudian produknya, terus? kita udah punya produk, kita jual dengan harga tertentu, dibeli orang dong. Oke, Nah, jadi ada yang beli nih ya. Ya. Pembeli pertama berarti. ya, itu jenis pemasukan yang pertama. Oke. And then yang kedua adalah royalti. Nah, ini Oke. royalti ini yang sangat-sangat di appraise nih sama Oke. kalangan-kalangan seniman dan musisi nih. Saat ini kebetulan juga beberapa bulan kebelakang lagi panas topik royalti. Benar. Gitu kan, karena even beberapa musisi yang punya hitmaker nih, terkenal dengan hitmakernya, mereka nggak merasakan manfaat dari royalti. Padahal mereka sekencang itu lagu-lagunya dipakai sama orang gitu. Tapi ternyata dari NFT. interview-interview mereka itu mereka bilang ya royalti gue nggak ada. Nggak ada di yang dunia non NFT. Gue nih harus ya. manggung untuk Manggung, mendapatkan uang bener. gitu loh. Nah, di dunia NFT ini royalti itu sangat-sangat Dihargain ya? dihargai. Jadi mekanismenya adalah ketika kita lagi masang produk nih, ngupload produk, sebuah karya apapun itu, and then dibelikan. Itu Yeah. kan tangan pertama nih. Tangan pertama. Kita jual. Misalnya gue jualan misalkan karya musik gue nih, audio gue nih. Gue single sampai nanti ya. Nah. Sampai nanti gue ke NFT, nah itu produk pertama gue, atau Ya. lu beli nih. Nah, gue beli. Ah. Lu jual harga berapa nih? Misalkan gue jualnya Apapun mata uangnya bebas lah. satu ether lah, satu Satu Ethereum. Misalkan 25 juta saat ini. Nah, gue bisa. beli nih seharga Ah. 1 Ethereum. Gue belinya dengan Ethereum lah ya, Ya, ya. bukan dengan rupiah ya. Ya, Jadi ya. teman-teman harus punya Ethereumnya dulu Ethereum, untuk bisa terus? beli. Gue beli seharga Ethereum. Oke. Nah, lo dapat 1 Ethereum Ya, dong. bener-bener gue langsung 100% tuh dapat ya. Ya, seharga. dipotong Ada platform fee lah. Platform fee berapa potongannya? Kecil? Starting 2,5% Oh, 2,5%. sampai mungkin 15 kayaknya. 2,5 sampai 15%. Tergantung Oke, platform lah tergantung again ya. platform. Oke, Di terus? mana itu. And then gue dapat nih Produknya berganti lagu lo tuh. nih sampai nanti nih Ya, ya. dipegang di tangan gue. And then gue jual ke tangan ketiga gitu. Ya. Ke tangan kameramen misalnya nih. Ah. Menjual harganya 2 nih. Jadi kan udah 2. naik tuh 100% Dua, kan. iya, iya. Gue beli ke Terus? lo 1, Ah, gue jual gua harganya jual 2. dua. And then Terus? kameramen beli. Iya. Harga 2 ke gue. Selisihnya untung buat lo yang pembeli kedua. Ya, gue dapat 1 Ethereum untung, Yes. ya kan? Nah, gue Nah, lo sebagai kreator dapat royalti nah dari berapapun yang lo set di depan. misalkan gitu gue loh. set berapa nih? 10% misalkan. Misalnya 10%. Oke. Nah, ketika gue jual harga 2 Dua. ke dia, lo dapat 10% dari 2. Dari 2. Jadi lo dapat 0,2 Ethereum. Oke. And then kameramen jual Jual lagi lagi. ke tangan keempat. Dia jualnya ternyata jual rugi. Oke. Dia jual balik lagi ke 1 ke 1 nih misalnya. Dia rugi 1 dong Iya. karena dia belinya 2.
Nah, lu tetap dapat sebagai Tetap dapat kreator. walaupun itu dijual rugi Walaupun gitu dijual ya. rugi, lu dapat Dapat 0,2 dari 1. dari 1. Nah, Oke. Jadi gitu. terus efeknya tuh efek ngegulung buat si creator. Kreator akan sangat-sangat Oke. dihargai. Makanya tadi di sini tempatnya untuk Para kreator. creator gitu mau loh. apapun itu ya, mau dia itu di audio, di ilustrasi, Iya, visual dan iya. sebagainya. Tapi emang gitu ya. masih digital asset Digital ya, asset pastinya. karena internet gitu. Wow, menarik ya. Makanya ya ini ya, jadi ini jadi wadah sekali lagi buat yang punya karya ya. Makanya Iya. buat ngejual ini di platform NFT. Wow, gila ya, ini kayak gue Life nggak changing sabar sih, nih. life changing ya. sih buat banyak orang. Iya, iya. Nah, kalau lu sendiri udah apa aja nih? Produk lu sendiri yang lu jual udah dalam bentuk apa aja? Apakah berupa, karena lu kan DJ juga kan ya? Apa bentuk audio atau combine atau visual aja atau gimana? Kalau gue, ya kebetulan di dunia NFT ini memang audio itu agak lagging nih kegilaannya dibandingkan visual gitu. Karena Oke. basically manusia kan memang lebih mudah menerima visual ya dibandingkan audio. Mereka Audio. lebih mudah memahami karya Iya, visual benar, dibandingkan benar. audio. Jadi memang yang lagi naik daun nih memang masih visual. Masih visual ya, apa itu foto maupun video Walaupun juga. motion atau 3D atau 2D apapun itu. Nah, biasanya artis-artis yang audio ini nebeng dulu nih sama artis visual, jadi Di-combine. kolaborasi jadi audio visual, Audiovisual, gitu. heeh. Tapi memang untuk yang karya-karya yang pure audio sendiri itu memang lagi Jarang, pelan-pelan naik pelan-pelan sih. naik. Udah ada muncul platform-platform yang khusus hanya menjual karya-karya dalam bentuk MP3 atau WAV Oke. gitu loh, bukan MP4 lagi. Iya, Benar-benar iya. toko musik lah ibaratnya Iya, gitu. iya. Jadi kayak ibaratnya ini juga ada tren sendiri lah ya. Mungkin nggak tahu juga nanti tren-tren tahun berikutnya bisa Iya. aja nanti yang audio itu malah justru lebih tren. Yang mana Benar, tahu kita gitu ya, tergantung fotografi komunitasnya. sekarang lagi naik pelan-pelan juga Fotografi fotografi. juga ya? Jadi banyak Wow. komunitas-komunitas yang emang Iya, lagi iya. nge-promote NFT fotografi. Iya, dan gitu. tentunya kayaknya platform-platformnya juga macam-macam ya. Dan Akan mereka pasti bermunculan nanti. bermunculan dan Nah. pastinya juga punya apa marketnya masing-masing ya. Betul, Bro, betul. ya? Marketnya masing-masing. Jadi misalnya kalau gue kan memang banyak mainnya di Solana Network. Oke. Ya gue akan bermain di market-market yang itu, bukan main di OpenSea. Kan OpenSea Ethereum kan. Iya, gitu. iya. Gue lebih banyak main di platform-platform yang miliknya si Solana. Oke, jadi mungkin selain tadi ya, kita tadi kan ngomong cara monetisasinya udah clear banget. Yep. Dan gua bisa ngelihat creator itu benar-benar punya potensi maksimum keuntungan yang nggak terbatas lah ya ibaratnya ya. Nggak terbatas. Dan cara memulainya tadi kita mulai dari harus punya kriptonya, terus kemudian langkah keduanya berarti memilih selain punya produk ya, memilih produk kita mau taruh di platform mana, benar Ya, kan? Di network Di network yang mana, mana, gitu. Benar, karena tentunya mempunyai marketnya masing-masing gitu. Jadi kita harus Masing-masing, ngelakuin riset juga ya, Betul. mana yang cocok buat karya produk kita, yang kita jual. ya Iya, dengan benar-benar. segmentasi market yang mau kita sasar nih gitu. Memang harus ada kayak bisnis aja lah Kayak basically. bisnis benar-benar. Kayak kita harus riset market, STP-nya harus ada Iya, gitu, iya. price point-nya yang cocok berapa, Konten gitu. sosial media juga ada Harus gitu ya, tadi ya ada, Twitter iya, gitu ya. marketing Wow, jalan, benar, kayak benar. bisnis aja basic. Jadi nggak ada istilahnya auto cuan sih. Waduh, ini kayaknya habis ini gue bikin bisnisnya nih jangan-jangan nih. Silakan. Oke, tentunya ngajak lu ya. Iya, siap. Oke, terus kemudian ya, Bro Adit ya, kalau terkait ini ya, terkait regulasi gitu ya, kan kalau ibaratnya tentunya di sebuah kalau yang umum ya kayak marketplace gitu ya, E-commerce pastinya gitu. e-commerce gitu ya, tentunya punya rules gitu ya terkait misalkan produk yang dijual gitu ya, aturan main dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi marketplace NFT sendiri itu gimana sih? Apalagi kayak kemarin ya kasus Gozali Effect, terus kemudian ada kayak konten-konten, ada konten pornografi, ada konten yang upload foto KTP dan sebagainya. Itu sebenarnya ada, kan lu tadi kan sempet sounding ya, regulasinya agak less gitu ya, maksudnya kurang inilah open apa free market aja gitu kan. Nah, itu sebenarnya gimana? Apakah bisa kena ban juga gitu? Apa produk-produk misalkan yang nggak sesuai itu gimana? Jadi sebenarnya kalau regulasi ini lebih ke arah terms and condition dari si marketplace-nya. Dan lain-lain tentunya. Maksudnya? Term and condition-nya lain-lain. Bisa Terkait jadi produk, lain-lain ya. terkait Jadi produknya. misalnya OpenSea dia nggak mau promote produk-produk yang sifatnya copy minting, yang mengcopy produk orang lain, Oke. and then dia ngomong gitu di Iya, depan. Tapi walaupun begitu mereka nggak bisa melarang kan, Ngontrolnya. kontrol bahwa yang ini produknya ada plagiat dari produk Dari ini. yang platform lain Ya, misalkan. OpenSea Ha, nggak bisa nggak ngelarang, bisa lihat. tapi Nah. mereka naruh itu dalam Taruh. term and condition. Ya. Pada akhirnya karena cryptocurrency ini non-regulated ya, non-regulated secara pemerintah dan lain-lain,
ya akhirnya yang nge-ban itu adalah komunitasnya sendiri gitu. Jadi ya, mereka report gitu ya. rame-rame report tuh. Jadi misalnya ada artis A tuh kemarin lagi rame itu kan Kendra Ahimsa tuh Artnext. Oh ya, itu kenapa? Jadi, Ternyata ada yang di copy dia karyanya. di copy karyanya oleh sebuah komunitas yang even bukan seniman. Oh, jadi mereka menggunakan teknologi. Oke. Jadi karya-karya yang di launching sama si Artnext ini somehow mirip ya. oleh teknologi dia ambil warnanya, garis alurnya menjadi sebuah karya yang ya nggak sama sebenarnya, cuma ada kemiripan. mirip banget gitu. Nah mereka upload gitu di sebuah marketplace dan udah dibeli sampai miliaran rupiah. Wow. Nah, Terus akhirnya di di-ban. report bareng-bareng Di-report, sama teman-teman. Nah, terus yang Amsyong gimana tuh? Kan Iya, ibaratnya udah Amsyong masuk yang beli. loh. Yang beli yang terakhir udah susah dijual lagi gitu ya? Iya, udah nggak Oke, ada harganya. udah nggak ada harga karena ya orang di situ tahu ya? itu bukan karya makanya, asli. Makanya gitu. untuk tips buat yang beli NFT juga harus riset cek banget. ya, riset ya, maksudnya tentang keaslian gitu, Benar, keabsahan benar. dari produk yang dibeli, termasuk mungkin dari sisi creatorsnya gitu, mereka pasti ngecek nggak sih, maksudnya oh ini creatorsnya siapa gitu. Iya, harus ada proses. pasti Ya, misalnya ya. kalau kita beli barang nggak mungkin dong kita beli kucing Iya, dalam iya. karung kan. Kita Jadi- apalagi harganya nggak murah gitu. Benar-benar pasti mereka akan inilah ya riset, termasuk mungkin riset dari Twitternya kita gitu-gitu ya. Iya, ya misalnya pergerakan dia di NFT dia memang benar-benar seniman yang Seniman. konsisten apa karbitan Cuma doang karbitan, misalnya ya, gitu. ya. Apakah aktif produce gitu ya? Mungkin ya tadi Gozali sukses ya karena Ya dia 5 aktif tahun produce gitu. tiap hari gitu ya Setiap bro. hari Gila, gua foto. aja nggak pernah selfie. Jarang banget gua selfie. Iya, bisa jadi 5 tahun kemarin HP kita belum Iya. kayak sekarang gitu kan. Kayaknya harus dicek ya. Maksudnya dia masih selfie tiap hari nggak tuh sih Gozali itu ya abis ini ya. kayak yang kemarin juga tuh Beeple. Beeple Itu itu kenapa salah tuh? satu karya kreator NFT yang udah sampai triliunan sekarang. Dia udah mendapatkan Apa nama creator dia? nama kreatornya Beeple. Beeple. Nah, Oke. itu dia ngerilis satu produk namanya kalau nggak salah The 500 Days of Beeple. Nah, itu setiap hari Tiap dia hari. bikin karya 3D. 3D tiap hari konsisten. Kemudian dibikin sebuah kolase, dijual di gue lupa platformnya apakah Rarible apa Super Rare dan itu laku hampir 1 triliun kalau nggak salah. Wow. Ya itu bisa banget pensiun dini tadi ya. Ya udahlah, Satu udah pasti triliun pensiun ya. ini. Jadi Ya. satu Tapi kalau triliun berkarya gitu ya. terus aja. Oh, berkarya Jangan terus, nggak nyari duit pensiun, maksudnya. jangan nyari duit. Nah, itu ada bukti adalah sebuah konsistensi gitu. Benar, Tiap benar. hari bikin karya. Gue percaya sih soal konsistensi sih. Maksudnya konsistensi itu kayak ngalahin ini nggak sih, ngalahin talent apapun gitu. Iya. Kayak ibaratnya kalau tetesan air itu kan bisa bolongin batu Benar. puluhan tahun. Gila lu filosofis banget Iya, sih. iya nih. Aduh. Oke, bro. Tadi ya kita udah bahas tentang produknya NFT. Kita udah bahas tadi gimana sih monetisasinya gitu ya. Termasuk wajib juga apa aja yang harus kita butuhin tadi ya. Ternyata butuh tim ya berarti ya bro ya di sini ya. Kayaknya kalau sendirian bisa aja tapi mungkin keteteran kalau harus kayak tiap hari ngelakuin ABC. Iya. Kecuali lu fokus di situ gitu ya. Benar. Kayak nggak ada kerjaan lain, lu fokus di situ ya lu mungkin bisa handle semuanya gitu ya. Benar. Nah, sebenarnya kalau kita tadi ya memulai bisnis NFT as a creators nih mungkin buat teman-teman sobat ngobrol yang mau mulai, sebenarnya ada fungsi apa aja sih gitu. Harus yang ada di sebuah tim ini. Misalkan tadi yang nge-create produknya, ada yang ngurusin adminnya di websitenya mungkin atau apa lagi menurut lo ada apa aja? Kalau pengalaman gue ya, kalau pengalaman gue di project gue sih ada 4 sih. Ada 4 nih yang di komponen project gue harus ya. penting. Ada developer Yang create produk berarti ya. Develop produk. ada artisnya, Ada artisnya, gambar, oke. Ya. ada treasury, Oke, keuangannya. keuangannya sama marketing. Oh, yang nge-marketing. Kalau di project gue 4 komponen utama Oke. itu. Karena kebetulan project gue itu ngebikin marketplace Marketplace sendiri. buat yang Jadi gue butuh artis-artis itu ya. developer gitu loh. Oke. Nice. Oke, bro, ini kayaknya kalau bagi gue sih menarik banget ya si NFT ini ya, apalagi untuk yang modalnya minim. Nah, sekarang mungkin kita coba tanya-tanya ke para netizen nih. Jadi gue udah nguarin pertanyaan di Instagram gua gitu ya, Coach Ichan, gimana sih menurut kalian tentang dunia NFT, metaverse, crypto dan sebagainya. Oke. Nah ini banyak yang, wah ini kita lihat ya di screen ya, udah banyak banget yang banyak yang komen. Nah ini kita baca aja bro, satu-satu bro. Gue duluan ya, dari yang paling kiri atas gue Novan Setiawan. Nah ini dia bilang NFT itu kayaknya sih menjanjikan coach, udah mulai ramai di medsos ya.
Nah, ada apa lagi tuh? Dewi Nur Permata, dia bilang 50-50 nih, karena tergantung rezeki dan keberuntungan, sad face. Nah, menurut lu gimana tuh? Aduh, Tergantung ini juga sih bener ya. ya. Ini jelas tergantung sangat juga tergantung, ya. Karena bener-bener. bisa aja kita create atau yang ada yang beli juga bisa ya. Bro? Banyak ya? banget. Oke, ini ada juga nih dari Vivi Atika. Menurut saya sepertinya bakal menjanjikan coach apalagi di dunia industri kreatif. Nah, ada siapa lagi? Kemudian Saski Khan. Kayaknya ngehap di awal doang deh, nanti bakal ditinggal. Nah, menurut lu gimana tuh? NFT. Jadi menurut gue sih emang seperti itu ya, karena biasanya kan grafik kalau dari sebuah adopsi Biasa kan lah biasanya ya. akan naik gitu dulu, ya. and then Terus orang kemudian akan jenuh. Jenuh ya. And then akan menemukan equilibriumnya. Ya, itu semua industri seperti itu. Semua lah. akan seperti Iya. itu. Tinggal kita tunggu aja nanti equilibriumnya di mana. Di mana gitu. ya, apa puncaknya. Oke, ini ada juga dari Mandax_ sangat menjanjikan karena semua kalangan sudah mulai masuk dalam NFT. Kemudian Oke. dari Rizky Arima, kalau dilihat dari perkembangan metaverse sekarang, NFT harusnya jadi bisnis yang menjanjikan banget sih. Iya, ini lu setuju nggak? Gue setuju sih. Iya sih, Oke, sip, tepuk tangan dong nih buat teman-teman semua yang udah ngasih pendapatnya. Tapi kalau gue bisa lihat tadi mayoritas sih positif ya. Positif, Walaupun positif. ada yang 50-50 ntar juga ini cuma tren sesaat ya sah-sah aja sih ya. Nggak Karena memang ini ya Sesuatu yang baru banget lah. tuh, ya mungkin bisa ada yang langsung terima atau mungkin adaptasinya lebih lama buat seseorang. Benar. Oke, Bro Adit nih, sekarang kita bahas lagi ya tentang NFT ya. Ini gue masih banyak banget yang mau gue tanyain ya. Walaupun sebenarnya mungkin gue bisa dibilang karena gue belum praktek ya, walaupun lebih banyak tahu teorinya gitu ya. Pasti di dunia NFT tuh banyak istilah-istilah yang gue nggak ngerti gitu ya. Tadi kan kita tadi udah bahas soal gue bikin sampai nanti nih di NFT misal nih ya, lu beli pembeli pertama. Nah ini gue ada istilahnya nggak nih bagi produk gue yang pertama gitu? Istilahnya apa ya? Jadi kan kita punya banyak platform nih di NFT. Jadi Ethereum itu ada OpenSea, and then ada Rarible. Itu marketplace-nya ya. Ada super rare, ada non origin. Nah, produk lo itu kalau yang pertama tadi kalau di-uploadnya pertama kali lewat super rare misalnya, itu adalah produk Genesis lo di super rare. Disebutnya Genesis. Biasanya produk kalau pertama di marketplace tadi. Jadi biasanya kalau produk Genesis itu orang-orang akan ngeburu ya? tuh. Ngeburu. Wah, ini nih produk pertamanya nih gitu ya. Produk peralihan dia dari dunia ini masuk ke metaverse. Biasanya orang pada berbondong-bondong nyari tuh. Iya, apalagi kalau makin fame gitu, makin terkenal gitu ya. Kayak yang si Artnext tadi gue bilang yang karya di copy sama si tweet pertama tadi. Karya pertamanya itu terjual kalau nggak salah 600 juta rupiah. Wow. Langsung Langsung tinggi ya. Langsung tinggi. Wow. Itu karena terbantu juga karena ya mungkin udah ada nama ya. Udah di dunia ini juga dia udah kenceng juga namanya. Gitu. Tapi nggak serta-merta rumusnya begitu kok. Oke, gitu. Genesis ya. Genesis ada istilah apa lagi nih selain itu nih? Karena kan kalau di dunia kripto ya istilahnya kan berbeda ya. Kalau kripto kan ya kita tahu lah misalkan buy the dip, misalkan beli pada saat crash, ada whale, misalkan pausnya, terus kemudian ya ada future gitu ya, spot dan sebagainya ya, banyak ya istilah-istilah di kripto, di mana NFT ini gue ngeliat ada istilah-istilah jargon-jargon yang berbeda-beda nih, lain-lain. Tadi gue baru denger Genesis. Nah, ada apa lagi nggak? Nah, yang kalau perlu gue pahami. Obrolan anak-anak NFT di Twitter dan Discord ya, basically kalau pagi pertama kali nyapa orang nyebutnya GM. Apa tuh? Good morning. Oh, good morning. Good morning. Ini kayak oke. GM GM aja, G sama M. Itu gitu. Di komunitas mana? Di komunitas NFT manapun itu berlaku secara umum. Oke, gitu. And then kalau kita udah mau tidur misalnya GN. Good night. Ini kok kayak nyapa pacar ya? Nah, ini sifatnya kultural memang. Kultural di dunia dunia NFT gitu loh. Oke, GM sama GN. Oke. Kemudian ada terus LFG. LFG itu apa? Let's fucking go. Let's fucking go itu kayak semangat. Semangat. Let's go man gitu. Ayo bareng-bareng gitu. Gitu. LFG. Jadi maksudnya beli gitu. Apapun. Nongkrong yuk LFG. Bisa apapun. Jadi kalau misalkan mau ngobdar, sorry, jangan-jangan ngobdar ada lagi nih, ngopi darat nih. Nggak ada. Itu kan adopsi dari luar negeri semua, bahasa Inggris. Oke. Terus ada apa lagi? And then ada WACME. WACME itu apa? We are going to make it.
WAGMI gitu. Jadi kayak Walk Me, semangat we are juga. oke. Gue lagi hancur nih hancur. NFT gue. Walk Me Aha. men, tenang aja Oh, gitu. oke, produknya misalkan Iya, lagi misalnya dia susah dijual Nah, misalkan kita dari menyemangati dengan Walk Me atau LFG oke. gitu. Ada Hak Me. Apa tuh? Peluk gue. Bener juga tuh. Oke. Terus ada apa lagi, Bro? Ada NGMI. Apa? NGMI. NGMI apa tuh? Not gonna make it. Not gonna make Nah, it. itu biasanya kayak Oke. misalnya ada orang yang kayak mimpi ya. vibe-nya apa? jelek Vibe-nya nih, jelek. bad Oke. vibe. Bad vibe. Ah, NGMI men Creatornya. gitu, Oke. NGMI gitu. Tapi basically di dunia culture di NFT itu kita semuanya punya semangat Walk Me tadi. Walk Me. Kita maksudnya- sama-sama di sini Iya. naik turun bareng. Ah. Let me help you and you will Oke. help me. Nah, ini ngomong-ngomong Gitu, soal boy. komunitas ya, ini ada di mana aja sih, Bro? Maksudnya si komunitas NFT ini apakah tadi kan pasti di Twitter ada kan? Ya. Nah, selain di Twitter itu ada di mana tadi? Mereka hidup di Discord. 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 Aplikasi Jadi kalau Discord. mau nyemplung Ah. NFT wajib punya Twitter dan Discord. Selain itu Saat ini hanya itu. hanya sih. itu untuk di Hanya sosial itu. medianya. Untuk Tapi sosial medianya. kayak misalkan Telegram mungkin ada Telegram atau WhatsApp group. kalau itu terlalu terlalu chaos ya, oh. nggak terlalu struktur. mainstream ya, Coy. Karena NFT gue lihat sukanya tuh yang yang anti mainstream, yang ciri khas, yang unik gitu ya, nggak boleh ada di mana, yang eksklusif lah ya. Ya nggak sih? Basically kalau Discord kan mereka hidup dari komunitas game dulunya. Oh, Discord itu. And then ya karena NFT itu emang basicnya komunitas, maka kaum NFT ini masuk ke Discord gitu. Karena Oh, emang oke. Discord ini mempromot komunitas lah ibaratnya gitu. Dan Oke, bisa oke. dibikin channel-channel juga, Oke. jadi Kalau nggak komunitas campur. offline-nya gimana? Suka-suka ngumpul gitu? Enggak men, Enggak ya. Jadi ibaratnya inilah ya anonymous tadi ya gue ibaratnya. di project yang bareng-bareng Nggak ada yang lo ini, kenal lagi. Nggak pernah ketemu. hanya segelintir yang pernah ketemu dan Ya, gue which is tim inti lo yang tadi yang berempat tadi ada ya. juga yang nggak pernah ketemu Even satu nggak orang ketemu? dan gue nggak tahu Wow. nama aslinya juga Wow, sampai sekarang. wow, Padahal wow. kita bisnis bareng. Nah, berarti bisnis bareng lu gimana bisa kayak percaya ke orang yang lu bisa belum pernah ketemu gitu ya, terkait misalkan aturan main dalam berbisnisnya, misalkan gue bagi hasilnya sekian gitu-gitu, itu gimana bro? Lu memutuskan itu di saat lu nggak ketemu? Ya pertama udah pasti trustworthy lah Trustworthy, ya. Trust base oke. kita kan melakukan Zoom, Google Meet, walaupun nggak pakai kamera gitu. Jadi gue nggak Iya, tahu iya. mukanya gimana Oh juga. bener-bener gitu. pas Zoom itu anonymous juga gitu ya? Anonymous, gue pakai nama siapa ya, bukan Iya, Adit iya, gue. iya. Dia pakai nama Terus? siapa gitu. Terus? Ya biasanya kita setuju untuk bikin bagi something hasil, bareng. misalkan. Nah ya udah, jadi Scope of work-nya apa scope of gitu work ya? jelas apa, and then kayak kan kalau misalnya gue nih di project kami itu menjual karya, and then sebagian itu dibagi-bagi tuh, Bagi-bagi. masuk ke visual artist berapa, Ya, masuk ya. ke audio artist berapa, masuk ke Ya. foundation, kita Foundation, menyebut sebagai ya. foundationnya Manajemen berapa, lah ya. manajemen. Nah itu sudah dibukukan dalam smart contract. Oke. Nah smart contract itu udah nggak bisa diubah-ubah tuh. Smart contract-nya berarti perjanjian ini aja. Perjanjian Tertulis, agreement lah ya, agreement, PKS lah ibarat. tertulis aja Iya, yang enggak, itu dimasukkan ke dalam blockchain. di blockchain. Smart contract tuh di blockchain. Ada smart contract di Iya, blockchain. Jadi Wow. makanya gue butuh developer. Oh iya iya Gitu. iya. Nah Oke, mereka oke. yang coding nih, jadi si visual artist dapat berapa? udah jelas ya. Udah langsung kebagi. Jadi misalnya Dan tadi dan dibaginya itu juga dalam bentuk koin tadi dalam ya. bentuk koin. Oke, gua Dan itu tadi langsung pikiran ke-spread. gue tuh tadi ke dalam bentuk rupiah, Enggak. terus kemudian lihat di bank account, terus kemudian langsung dibagi-bagi. Aduh nih masih tradisional Iya, ya. iya. Jadi biasanya kalau Oke, misalnya oke. gue udah jualan karya nih, satu Langsung itu otomatis ya? Langsung otomatis Oke, kepecah saat itu juga. Oke, termasuk masuk ke para rekening artisnya gitu ya? Termasuk artisnya wallet masing-masing. Jadi nggak ada itu istilah ngitung-ngitung manual Hitung-hitung manual rekonsiliasi gitu ya? gitu nggak ada. Oke, Nggak ada. wow, nice. Itu yang namanya smart contract. Smart contract ya, Tapi ya oke. setelah dibikin, ya smart contract nggak bisa diganti-ganti. Gila ya, ini gitu. ilmunya tuh bagus banget dan ini gua rasa kita dicari ilmu nih harus buka kelas sih. Iya Nggak dong, sih? iya Kayak dong. kita harus bikin videonya nih. Gimana nih teman-teman sobat ngobrol pada setuju nggak nih? Wih deh banyak tuh Dit yang Siap, setuju. siap Ini karena dibayar nih. Ini pada mau gratisan nih kayaknya kalau kita baju. Oh, enggak. Ya. Oke, sekali lagi bro, ini kayaknya kita udah di penghujung ngobrol-ngobrolan kita nih. Sekali lagi thank you banget nih udah Happy to hadir help banget. man, happy to help. Gila, ini ilmunya bagus banget. Pokoknya kita harus buat nih habis ini, buat kelasnya gitu ya. Jadi LFG, let's Fucking go. do it. Fucking go. go. Sama tadi hak me ya. Oke, thank you banget ya tadi sekali lagi Sama-sama, ininya ilmu-ilmunya. So buat sobat ngobrol di sini ada yang menarik juga. Menariknya apa, bro? Jadi kita biar pada semangat
praktekin karena bener ilmu kalau nggak dipraktekin percuma ya nggak sih? Iya, betul. Jadi ibaratnya udah banyak banget ilmu yang masuk nih ya, mulai dari tadi kalau gue boleh summary-in ya, kalau mau memulai NFT tadi ada dua ya, bisa investor atau creator. Nah dua-duanya tuh setidaknya harus punya yang namanya wallet kriptonya dulu gitu ya. Betul. Bisa tadi di Ethereum, bisa di Solana dan sebagainya, di mana juga harus punya produk tadi ya, punya produknya. Terus selain punya produknya harus original ya. dan harus original, benar, jangan copy. Terus kemudian pilih marketplace-nya di mana. Tadi ada beberapa yang kita udah bahas ya, ada tadi ada OpenSea ya, non-origin, readable. ya, ada Sol Arts ya, Solana Arts ada. Itu ya, ada banyak gitu ya. Terus kemudian setelah itu jangan lupa bangun timnya tadi ya, bangun timnya di mana harus ada developer, marketing gitu ya, treasury-nya, keuangannya dan sebagainya. Nah ini makanya biar menarik nih, gua mau bikin giveaway nih, hadiahnya ada berupa GoPay ya Dit ya, lumayan lah buat bantu-bantu ini ya, beli NFT pertama ya, produk Genesis mungkin di OpenSea atau dimanapun itu. Nah ini gampang banget ya, syaratnya yaitu coba kalian kira-kira itu bakal menjadi creator atau menjadi trader di NFT atau enggak, dan alasannya apa. Nah yang paling menarik jawabannya yaitu bisa dapat menangin hadiah berupa GoPay dan kelas gratis juga nih yang kita akan produksi Cari Ilmu. Ya, terutama yang mudah-mudahan yang kelas NFT ya nanti kita mau produksi ya, tapi LFG. Iya, bener, LFG tadi ya. Let's fucking go. Ya. Let's fucking go. Oke, thank you banget bro. Gua mungkin penutupan dulu. Oke, Sobat Ngobrol, thank you banget nih yang udah setia dengerin obrolan gua, Cari Obrolan di podcast episode ketiga bersama Aditya Prayoga. Nah ini kira-kira yang mau follow lu harus kemana nih? Waduh, gua Sosial anonymous media. nih. Anonymous ya? Mungkin yang bukan yang NFT-nya lah ya. Kalau di Twitter gue @0x_, nah panjang. Oke, ini ada di sini ya. Nanti ada di sini. Terus ada apa lagi? Udah sih itu. Udah itu aja. Oke, jadi buat teman-teman yang mau follow jangan lupa ya di Twitternya Bro Adit di sini. Oke, jangan lupa juga Sobat Ngobrol terus bagikan atau subscribe ya, like, comment, share video ini. Pastinya kita akan terus ngobrol-ngobrol lagi di podcast-podcast berikutnya dengan para narasumber yang bisa ngasih informasi yang sangat menarik. Jadi kalian tetap pantengin ya. Thank you banget dan sampai jumpa.